Oke ya, kita mulai perkuliahan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat bertemu kembali di Google Meet untuk menuntaskan materi kuliah teori akuntansi kita pada semester ganjil saat ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita melakukan kilas balik terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Mengingat kesempatan siang hari ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Untuk kelas apa Mbak Wanda tadi kelas apa ya? Apa? Mbak Wanda tadi kelas D ya. Sudah menyampaikan informasi bahwa kita akan menutup perkuliahan kita dengan materi yang ke-12 ini. Oke, untuk kelas C berarti belum ada kalau nggak salah ya, apa saya belum baca ya. Informasi apakah akan mengikuti yang tadi disampaikan oleh kelas C bahwa sudah cukup sampai pertemuan ke-12 ini materinya atau masih berencana untuk melanjutkan yang berikutnya. Seperti yang tak tawarkan di grup WA, kita bisa menambah materi karena waktu kita untuk sampai ujian masih ada. Ada juga kemungkinan kita menambah kita menambah pertemuan untuk membahas beberapa hal terkait dengan perkuliahan ini yang belum difahami. Oke, tapi tadi kelas apa Mbak Wanda tadi saya lupa tadi ya. Ada Mbak Wanda di sini. Parisiponya. Itu sudah Mbak Wanda kelas D ya, menyampaikan bahwa sudah cukup lah. Nanti kalau ada yang belum dipahami akan konsultasi langsung. Oke, nggak apa-apa. Yang penting apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Kalau memang belum atau beberapa hal ada yang belum dipahami, monggo silahkan komunikasikan dengan saya. Karena untuk teori itu gampang-gampang susah, ya. Karena kita berpikir dari sudut pandang yang sangat subjektif. Nggak seperti perhitungan yang secara objektivitasnya kelihatan. Nah, sehingga kalau merasa apa yang saya sampaikan itu terlalu luas atau mungkin tidak fokus, ya itu wajar. Ya karena memang saya diminta untuk menyampaikan segala sesuatu dari berbagai aspek. Nah, tugas dari yang memahami, yang mendengarkan mahasiswa itu adalah mencoba melihat apa yang saya pahami itu dari beberapa sudut pandang. Jadi mengumpulkan dalam beberapa perspektif. Ya. Nah, perspektif itulah nanti yang dipakai sebagai bahan untuk memahaminya, untuk mempelajarinya. Seperti kalau kita kelompokkan, apa yang saya sampaikan kemarin itu kan bisa dilihat dari perspektif murni dasar teori akuntansinya, ada juga yang bisa kita lihat perspektif dari pengembangan standar akuntansinya, ada juga perspektif riwayat dari perkembangan sebuah ilmu akuntansi, dan juga untuk kesempatan akhir-akhir ini kita akan coba lihat dari sudut pandang konsep.
apa ya gambaran secara umum terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di 1 semester ini. Sebenarnya masih banyak sekali ya materi-materi yang ada di dalam sebuah teori dasar akuntansi itu yang belum kita bahas di sini. Sekali lagi, yang pertama itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan status kalian yang sudah semester 7. Ya. Yang mana sebagian di antara kalian sering berkomunikasi dengan saya terkait dengan tugas akhir. Tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan, saya hanya bisa membantu mengingatkan ya, bahwa waktu itu terus berjalan. Tidak terasa hari ini kita sudah hampir di penghujung semester ganjil. Artinya setengah perjalanan waktu dari konteks normal pelaksanaan pembimbingan skripsi itu sudah berjalan. Ya. Kemudian saya minta untuk coba mengevaluasi dirinya masing-masing. Karena capaiannya kan tidak sama. Sampai sejauh mana yang kita sudah capai. Sebenarnya yang utama bukan itu. Yang paling utama adalah proses. Apakah sejauh ini yang kalian lakukan itu sudah dalam sebuah proses yang rutin atau belum? Nah, itu yang lebih penting lagi. Kalau masalah sejauh apa itu monggo, karena kemampuan masing-masing tidak sama. Ya, waktunya juga tidak sama. Tapi yang paling utama adalah sudah seberapa banyak kalian sudah berproses. Jika saat ini sudah sangat jauh, misalkan sangat jauh untuk ukurannya itu kalau sampai di saat ini kalian sudah mulai menganalisis di bab 4, walaupun itu di pembimbing 2, itu sudah sangat jauh ya. Itu sudah sangat lumayan sekali. Insya Allah kalau ada orang lari gitu, ya itu sudah di depan lah. Ya, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Tapi jangan membuat itu kemudian kalian merasa aman, ya belum, ya. Tetap berproses, nggak usah melihat kiri kanan, yang penting fokus. Tapi sebaliknya, bagi yang sampai saat ini kalian belum memulai untuk berproses, mohon segera dilakukan. Minimal proses itu dilakukan dengan bertanya kepada siapa yang kalian anggap paham terkait dengan penyusunan skripsi ini untuk mencari jalan keluar. Apa yang harus dilakukan lebih dulu? Jika memang belum berproses. Karena rata-rata yang belum berproses itu kan tidak tahu dimulai dari mana, begitu kan. Bingung mau ngapain gitu. Maka carilah siapa, terutama pembimbing ya. Siapapun pembimbingnya, carilah pembimbingnya untuk kemudian minta bantuan saran. Apa yang seharusnya dilakukan. Nah, setidaknya itu sudah bagian dari proses. Kemudian lakukan sesuai dengan petunjuk, instruksi. Karena nggak ada satupun pembimbing yang tujuannya adalah menyusahkan. Tidak ada. Karena susah atau tidak, itu kan tergantung kita menikmati prosesnya. Jika kita menganggap proses ini adalah sebuah perjalanan, maka tidak ada yang susah di sini. Karena kalian hanya berpikir apa yang besok akan kita lakukan. Jadi terus ada aktivitas. Makanya
yang saya sampaikan tadi, yang paling penting adalah berprosesnya. Siapapun yang berproses, pasti nanti akan mendapatkan hasil, ya, karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah, dari situlah nanti kita akan menemukan dengan sendirinya apa yang harusnya kita lakukan. There is a will, there is a way, ya, di mana ada kemauan, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita lewati. Tapi mau itu loh yang paling susah untuk dimunculkan. Nah, oleh karena itu, mulailah dengan niat. Nawaitunya. Niat itu bukan hanya di lisan. Niat itu memang harus kita rasakan. Coba kita olah rasa niat. Niat itu yang seperti apa? Cari dulu. Kemudian coba lakukan. Niat aja. Karena dengan berniat itu artinya kita sudah mulai berusaha untuk mengatur, baik itu mengatur waktu, mengatur aktivitas, mengatur kondisi, untuk mencoba melakukan. Nah, dimulai dari mana? Monggo, silahkan komunikasi dengan pembimbingnya. Ya. Oke, itu yang belum. Tapi bagi yang sudah berproses, di posisi manapun capaian yang sudah kalian dapat, syukurilah bahwa memang itulah yang terbaik buat kalian saat ini. Jika memang merasa kalian itu tertinggal, ya, apakah itu yang terbaik juga, Pak? Wong tertinggal kok terbaik? Nah, kalau sudah merasa tertinggal, coba evaluasi di aspek apa yang menyebabkan kalian itu lemah, sehingga kalian lama di situ. Karena kalau tertinggal itu kan artinya ada satu sisi di dalam proses ini yang kalian membutuhkan waktu lebih lama dibanding temannya yang lain. Nah, misalkan di pembimbingan, Pak, saya lama, nggak barbar. Nah, di pembimbingan itu kan pasti ada masalah yang disampaikan oleh pembimbing. Apakah masalah itu bisa dipahami? Itu yang pertama kali. Karena komunikasi itu kan tujuannya adalah menyatukan pemahaman. Apa yang diinginkan oleh pembimbing dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kalau memang belum paham, jangan ngomong paham. Karena kalau di sini tidak sama dengan waktu kuliah. Waktu kuliah mungkin nggak paham, ngomong paham pun masih ada temennya yang ditanyai nanti dan jawabannya bisa aja ada, tetapi kalau ini kan sudah face to face, ya, orang ke orang. Jadi kalau nggak paham, tanya temennya, iya kalau cuma pola nggak apa-apa, tapi kalau sudah substansi kan tidak sama antar mahasiswa itu isinya. Ya, sehingga kan nanti jadi lambat. Sehingga beberapa kali revisi nggak pas. Itu kan gara-gara tidak sepaham saja. Maka ketika nanti bimbingan dengan media apapun harus dikomunikasikan dan sampai bisa dipahami, sehingga apa yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang disarankan. Nah, dengan begitu nanti akan terus berjalan, tidak ada yang terlalu lama di situ. Lama itu kan karena tidak sepaham aja, ya. Nah, itu cara untuk mengatasinya. Syukur kalau dengan pemahaman seperti itu kalian bisa lari cepat. Segera cari banyak referensi, segera kemudian gabung itu ke dalam sebuah proses penelitiannya dan segera bisa berproses lebih cepat lagi. Nah, atau apapun lah masalah yang lain, monggo silahkan, yang penting komunikasi. Jangan di PDW, ya, karena dosen tidak bisa membaca pikiran mahasiswanya. Nah, oleh karena itulah, maka sisa waktu kita yang tinggal 1 semester, idealnya ya, idealnya kalian itu tinggal 1 semester. Artinya apa? Kalau kalian mentarget selesai itu ada wisuda Oktober 2021, berarti Agustus 2021 kalian harus ujian. Ya. Jika kalian target lulus tepat waktu, berarti Oktober 2021, berarti kalian harus target maksimal di pertengahan Agustus, itu sudah harus ujian. Sekarang kalian lihat,
posisi saat ini ada di mana. Apakah masih pengajuan judul, apakah dalam bentuk penyusunan proposal, ataukah sudah masuk bab, ada di pembimbing 2 kah, ada di pembimbing 1 kah. Nah, itulah yang harus kalian lewati. Jadi secara ketentuan yang namanya skripsi itu kan harus selesai di pembimbing 2 dulu. Proposal selesaikan dengan pembimbing 2 sampai ACC masuk ke pembimbing 1. Pembimbing 1 ACC kemudian kerjakan bab 1 sampai dengan bab 5. Selesaikan dengan pembimbing 2, baru ke pembimbing 1. Sebab nanti kalau bab 1 sampai 3 selesai dengan pembimbing 2 kemudian pindah ke pembimbing 1, nanti akan ada gesekan masalah gitu ya. Karena apa yang kalian buat itu baru setengah jadi, tetapi sudah dikonsulkan ke orang yang berbeda. Sehingga kan cara untuk penyampaiannya bisa tidak sinkron. Ya. Menghindari hal itu, maka selesaikan aja semua dengan pembimbing 2 sampai bab 5. Jadi berbentuk sebuah penelitian, apapun hasilnya, bagaimanapun metodenya, baru bentuk itu tadi dikonsulkan ke pembimbing 1. Nanti pembimbing 1 tugasnya akan memoles bentuk itu sampai dengan benar-benar minimal sesuai dengan standar. Syukur kalau bisa lebih, kan begitu ya. Tergantung kemampuan dari mahasiswanya nanti. Sebab dosen itu ketika nuntutnya aneh-aneh, berarti dosen itu menganggap mahasiswa mampu. Tapi ketika dikejar-kejar yang aneh-aneh tadi kemudian tidak mampu, ya dosen juga akan menyesuaikan dengan kemampuannya. Ya, tapi ya konsekuensinya pada ya turunnya kualitas dari hasil penelitiannya nanti. Nah, itulah beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebagian dari kelas C dan kelas D ada yang menjadi mahasiswa bimbingan saya. Ya setidaknya itulah pola yang nanti dilakukan kalau harus melakukan bimbingan dengan Pak Arif. Siapapun pembimbing 2-nya, tidak ada masalah. Yang penting progres untuk konsolnya terpola seperti itu. Oke, mohon difahami dan coba dilakukan, ya, terutama tentang schedule waktu tadi. Karena waktu kita tinggal 1 semester, capaian kalian saat ini ada di mana, sisa waktu inilah yang kalian kejar. Tapi sekali lagi, sekenceng-kencengnya kalian lari, ya, jangan sampai mengorbankan yang namanya kualitas isi. Ya, kualitas isi itu yang paling penting ada 2. Yang satu adalah kualitas teori dan strukturnya, yang kedua adalah kualitas data dan analisisnya. Ya, jangan sampai mengorbankan itu. Sebab taruhannya nanti bimbingan akan malah panjang. Ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibuat oleh pembimbing. Ataupun kalau pembimbing kan namanya juga tetap manusia, yang membimbing jumlah yang banyak, ada beberapa yang mungkin terlewatkan, nanti baru akan konangan ketika ujian. Nah itu malah gawat, ya kan? Karena apa? Karena potensi tidak lulus itu justru disebabkan oleh hal-hal yang seperti itu. Makanya jangan hanya sekedar merevisi apa yang disampaikan oleh pembimbing. Karena pembimbing masih punya kemungkinan terlewatkan. Karena dia akan memeriksa puluhan dari mahasiswa. Sedangkan kalau secara personal kalian masing-masing hanya terbebani oleh tugasnya sendiri-sendiri. Sehingga harusnya lebih paham tentang isi. Oleh karena itu kalau memang pembimbing tidak menyarankan, tetapi kalau pola yang lain memang dikatakan itu kurang tepat, ya tetap harus diperbaiki supaya tidak memakan waktu yang lama pada proses bimbingannya. Nah, ini adalah beberapa saran, ya, karena saya tidak bisa ketemu langsung dengan kalian, jadi mohon maaf sebelumnya akibat aturan dari universitas yang memang belum mengizinkan kita berkomunikasi langsung
rame-rame seperti yang dulu, maka ya saya hanya bisa menyampaikannya lewat media-media seperti ini. Monggo kalau memang ada masalah, hubungi saya lewat WA, atau kalau susah ditulis ya telepon, atau kalau terpaksa sekali, monggo silakan datang ke kantor, tetapi jangan rame-rame, ya, supaya tidak menyolok perhatian yang lain. Itu monggo silakan saja. Yang penting adalah berproses. Oke, untuk pengantar saya ini mungkin ada yang mau diskusikan, monggo silakan. Materi kita tidak terlalu banyak kok, jadi nggak apa-apa ini untuk pertemuan yang ke-12 ini saya isi dengan beberapa hal terkait dengan proses tugas akhir kalian. Monggo kalau ada yang mau menyampaikan. Oke, sepertinya tidak ada juga ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, semoga paham. Ya, semoga paham terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dan tidak sekedar paham. Kalau sudah paham itu harus dibuktikan dengan prosesnya. Saya tunggu untuk kelanjutan proses-proses berikutnya. Yang dengan saya ya saya tunggu hasilnya. Yang tidak dengan saya ya saya akan cari informasi dari yang pembimbing lainnya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita yang ke-12 terkait dengan pendapatan dan beban. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu terkait dengan keuntungan, ya, laba. Di mana laba itu kita coba lihat dari berbagai macam sudut pandang. Maka untuk lebih jauhnya sebenarnya laba itu kan baru akan kita peroleh kalau kita menghasilkan selisih antara sejumlah pendapatan yang kita terima setelah dikurangi dengan beban yang harus kita keluarkan. Oke, dengan beberapa hal konsep-konsepnya saja yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih konsep pendapatan dan beban itu. Kenapa kita harus bahas ini? Paling tidak, kita punya pemahaman secara teoritis untuk mengakui dan mengukur. Ya. Karena di dalam akuntansi itu kan ada 4 hal menurut PSAK yang harus kita lakukan ketika harus berakuntansi. Oke, yang pertama kita bisa yang namanya mengukur transaksinya. Jadi kita ukur apakah nanti kita akan tulis besar berapa atas nilai transaksi itu. Nah, kemudian setelah itu kita baru mengakui. Kita akui sesuai dengan prinsip yang mana. Nah, setelah kita akui baru kita laporkan. Kalau sudah dilaporkan baru kita ungkapkan. Kan 4 hal itu. Nah, kita tidak bicara pelaporan dan pengungkapan. Kita bicara aja tentang pengakuan dan pengukurannya. Nah, oleh karena itulah maka secara teoritis kita harus paham supaya ketika terjadi sebuah transaksi, kita punya dasar untuk mengatakan dia diukur sebesar berapa dan diakui sebagai apa. Oke, jadi tidak sekedar hanya mengikuti kebiasaan. Ya, kalau transaksinya itu rutin, tidak apa-apa, selalu terjadi. Tetapi bagi transaksi-transaksi yang tidak rutin, sifatnya pengembangan, itu kan jadi rancu. Nanti kita mengakui dan mengukurnya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita harus paham konsep-konsep teoritisnya. Oke. Sebagaimana yang kemarin juga sudah saya jelaskan terkait dengan laba, maka pendapatan pun itu kita bisa tinjau dari berbagai macam sisi atau segi. Ya. Yang paling utama kita hanya bedakan menjadi 2 segi aja, 2 sisi. Yaitu menurut ilmu ekonomi dan menurut ilmu akuntansi.
Karena bagaimanapun juga, secara ekonomi, pendapatan itu pasti akan terjadi. Namun, bagi pelaporannya harus punya standar, berarti menggunakan dasar dari ilmu akuntansi. Oke, kita coba pahami dulu ringkasan yang saya tulis di situ menurut ilmu ekonomi. Yaitu sebuah nilai maksimum. Ya, sebuah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Jadi karena kita bicara teori ya ini ya, berarti kalimatnya adalah kalimat yang subjektif sekali lagi. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah mencoba memahami nilai maksimum yang dapat dikonsumsi itu berarti kan hak yang kita capai berdasarkan aktivitas terbaik yang kita lakukan dalam satu periode. Ya. Jadi berapapun itu, ya itu memang yang terbaik ya dari semua aktivitas terbaik berdasarkan aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau temannya itu menghasilkan lebih, ya mungkin ada aktivitas yang dilakukan temannya yang belum kita pahami, sehingga kita tidak melakukan aktivitas seperti itu. Sehingga jangan iri kalau temannya itu kok pendapatannya lebih banyak dari kita. Ya mungkin ada aktivitas lain yang tidak kita kuasai tadi yang bisa dilakukan oleh teman kita. Nah, walaupun demikian tetap kita berharap minimal di periode-periode berikutnya kita itu menghasilkan ya minimal sama. Ya, minimal sama dengan apa yang kita lakukan atau kita hasilkan saat ini. Ya, itu pengertian dasarnya. Pengertian tersebut berarti menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Nah, di sini berarti kita sudah harus membandingkan antara total yang kita keluarkan ya dan konsumsi yang kita gunakan dari pengeluaran itu. Ingat, pengeluaran itu kan tidak semuanya itu bersifat konsumtif. Ya. Tapi ada juga pengeluaran tetapi dia bersifat produktif. Nah, oleh karena itu nanti kita bandingkan dari total semua pengeluaran itu dan total konsumsi dari seluruh pengeluaran itu. Sehingga dengan kata lain kita katakan bahwa pendapatan adalah jumlah harta kekayaan di awal periode ditambah seluruh hasil yang diperoleh selama satu periode. Ya, seluruhnya, bukan hanya yang hasil yang bisa kita gunakan untuk kita nikmati saja. Ya, tapi seluruh hasil. Sehingga kalau secara ekonomi, maka pengertian pendapatan yang seperti itu artinya sangat makro sekali. Jadi belum ada sesuatu yang kita persepsikan untuk tidak kita akui. Semua yang masuk ke kita itu kita akui dari manapun itu. Nah, karena kita bicara secara makro. Tetapi kalau menurut ilmu akuntansi, ya kita ngutip salah satu pakar saja ya, Vernon Kam. Yang disebut pendapatan itu adalah kenaikan kotor dalam jumlah atau nilai suatu aktiva dan modal. Nah, jadi kita sudah bandingin antara total aktiva dengan modal. Dan biasanya kenaikan tersebut berwujud aliran kas masuk ke unit usaha. Ya, aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat penciptaan melalui produksi dan atau penjualan, ya, dan atau itu ya, produksi atau dan penjualan output perusahaan. Nah, dari pendapatnya Vernon Kam itu kita dapat simpulkan bahwa yang namanya pendapatan itu adalah berupa perolehan. Ya, Kam lebih fokus pada aliran kas. Ya, jadi yang kita akui sebagai pendapatan itu lebih fokus ke cash basis, ya, kalau menurut Kam ya. Jadi hanya yang bersifat uang masuk saja. Uang masuk pun dibatasin lagi. Ya, uang masuk akibat adanya sebuah proses produksi atau sebuah proses penjualan. Nah, di sini. Sehingga segala sesuatu uang masuk yang di luar dari aktivitas itu bukan pendapatan. Atau segala sesuatu yang masih diperjanjikan, kayak piutang itu,
itu juga bukan pendapatan kalau menurut Vernomcam gitu ya. Jadi ya segala sesuatu yang benar-benar sudah kita terima, yang ada relevansinya dengan aktivitas usaha baik di produksi atau di penjualan. Nah itu berarti lebih mikro lagi ketika kita menganggap. Nah oleh karena itulah kadang pada perdebatan yang terjadi dalam sebuah dunia nyata atas diterimanya suatu kontrak baru ya sehubungan dengan pekerjaan kita. Perdebatannya adalah terkait dengan manakah yang harus kita akui sebagai pendapatan nanti dan berapakah jumlah yang bisa kita ukur untuk kita akui sebagai pendapatan. Ya, jadi kita tidak bisa semua, ya tidak bisa menganggap semua yang masuk saat ini atau yang akan masuk di masa yang akan datang benar-benar bisa kita akui sebagai pendapatan. Belum tentu gitu. Ya. Nah, ini secara awal terkait dengan pendapatan. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan standarisasi di SFAC nomor 4. Menekankan bahwa pendapatan pada sebuah arus masuk penambahan lain atas aktiva suatu entitas. Jadi semua hal yang menyebabkan terjadinya penambahan aktiva, bahkan yang dipakai untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, ya, yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, yang menjadi operasi utama dari perusahaan itu diakui sebagai pendapatan. Nah, kadang kan gini, ada dana dari pihak ketiga, ya, siapapun itu ya, yang tujuan kita mendatangkan dana pihak ketiga itu untuk nutup hutang. Tetapi pihak ketiga itu sudah otomatis mengirimkan dana tersebut ke bank untuk nutup hutang kita. Ya, cara Jawa nih gini aja, sing gampang ya. Kita punya orang tua, gitu ya. Ada ayah, ada ibu. Kita anak. Si anak itu punya hutang pada temannya anak tadi. Lah, ternyata pendapatan si anak ini tadi pas-pasan, ya. Lek dikurangi untuk ngangsur tiap bulan ke temannya tadi, yo, kelabaan juga kurang gitu ya untuk operasional rumah tangganya si anak itu. Orang tuanya kan tidak tega melihat anaknya seperti itu. Terus akhirnya si orang tua tadi ngomong sama temennya anak yang uangnya dipinjam tadi, mas, utangnya anakku tak angsur ya, kamu nggak usah nagih ke anakku. Itu, nah si yang punya duit, si ngutangin tadi kan duit dari manapun nggak masalah, yang penting duitnya dikembalikan kan begitu. Akhirnya ngatur, ya oke, nggak apa-apa, mulai bulan depan langsung aja dikirim ke saya uangnya, nggak usah lewat anaknya. Ya oke, si orang tua akhirnya ngirim uang itu ke si temennya anak yang diutangin tadi. Oke, tiap bulan. Nah, terus ngomong sama si anak, wes, dok, usah mikir utangmu, tak bayarannya, cicilannya, gitu ya. Orang tua si anaknya tadi paling cuma bilang, matur suwun bapak ibu, cuma gitu aja. Nah, akhirnya kan dia tidak mengakui toh ada penerimaan dari orang tua itu karena memang orang tua itu nggak ngasih ke anaknya. Dia langsung bayar, dibayar ke yang minjemin tadi. Nah, inilah yang kita akui sebagai penyelesaian kewajiban. Seharusnya si anak itu tetap mengakui ada pendapatan. Sebesar apa ukurannya? Sebesar angsuran tiap bulannya. Walaupun dia tidak menerima uang. Nah, kenapa? Karena catatan atas pinjaman tadi itu ada neracanya si anak ini. Iya kan? Bukan berarti kemudian ketika orang tuanya tadi ngangsur, terus kemudian rajanya itu nggak diupdate, ya itu salah. Uang utangnya itu berkurang kok tidak diupdate. Nggak bisa begitu. Ya kan? Ya walaupun uangnya itu di bypass, monggo. Ya, tapi caranya nggak boleh. Ya uangnya harus dikasih ke anak, diakui itu sebagai penerimaan pendapatan,
terus hasilnya itu dibayarkan ke yang dipinjemin tadi, sehingga ada penerimaan pendapatan yang kemudian keluar sebagai dana untuk angsuran pinjaman. Nah, sehingga di aktiva berubah. Ya, harusnya sih begitu. Tapi kalau mau di bypass ya monggo, ya. Ya, tetapi laporan keuangan harus diakui ada pendapatan dan ada pengeluaran untuk angsuran pinjaman. Nah, inilah yang memang harus dilakukan terkait dengan pengukuran dan pengakuan pendapatan menurut SFAJ nomor 6. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali ke PSAK kita. Terkait dengan definisi pendapatan menurut PSAK kita sendiri. Berarti inilah yang paling harus kita gunakan di Indonesia. Kita lihat PSAK 23 di paragraf 6. Ya, di mana harus masuk bruto. Ya, jadi bruto ya, bukan neto yang diakui. Harus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, jadi yang dikecualikan dari pendapatan adalah penerimaan kas yang berasal dari sebuah penanaman modal atau investasi. Jadi itu tidak diakui kalau menurut PSAK 23. Loh Pak, tapi investasi itu kan tujuannya juga menghasilkan sebuah tambahan hasil pendapatan. Nah kalau nggak diakui gimana? Nah, ya tetap diakui sebenarnya, tetapi diakui dalam jenis pendapatan investasi. Tidak boleh diakui dalam sebuah pendapatan operasional. Yang sering terjadi itu kan semua jenis pendapatan dari manapun, yang penting itu duitnya perusahaan ya, universitas sampai duitnya perusahaan diakui gitu ya. Nah, ya secara makro nggak salah gitu ya, nggak ada yang didelik kok. Tetapi kan secara ketentuan teoritisnya itu tidak tepat gitu ya, karena yang hanya kita akui untuk operasional sebenarnya hanya yang bersumber dari pendapatan hasil operasional. Contohnya apa? Penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bisa bunga, sewa, royalti, dividen, atau apapun lah. Itu baru boleh kita akui sebagai pendapatan operasional. Ya, jadi nanti kalau di luar sana kalian nanti harus berinteraksi terkait dengan ya pengakuan penerimaan, ya harus mencerminkan bahwa kalian itu sudah paham konsep karena kalian S1. Ya. Nah, konsepnya seperti itu. Oke, jadi kalau kita melihat dari perspektif PSAK 23 paragraf 6. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan itu hanya terdiri dari arus masuk bruto. Ya, arus masuk bruto. Nah, ingat ya. Dari manfaat ekonomi yang diterima perusahaan itu sendiri. Ya. Manfaat ekonomi yang diterima oleh perusahaan itu sendiri. Di luar dari pernyataan di atas yang tidak memiliki manfaat ekonomi dalam peningkatan ekuitas. Kalau kita coba cermati, ya bagi kalian yang skripsinya menggunakan data laporan keuangan sih, ya bersyukurlah. Karena masih ada kesempatan kalian belajar akuntansi. Tapi jika skripsinya itu menggunakan persepsi orang, ya sudah. Di skripsi itu akuntansinya jadi kurang maksimal, kan mungkin tidak ada. Maka cobalah, walaupun tidak terlihat, nanti di pembahasan munculkan
konteks-konteks yang nanti bisa terkait dengan akuntansinya. Di sektor apapun akuntansi itu, baik di sektor keuangan atau di sektor publik. Ya. Nah, tolong nanti dimunculkan biar kalau ada dosen penguji yang banyak, ini akuntansinya di sebelah mana ini dalam penelitian ini. Setidaknya kalian bisa menunjukkan. Ya. Karena mayoritas diuji regresi itu fokusnya justru ke metodologi penelitian. Gitu. Jadi bukan pada akuntansinya. Kayaknya hati-hati. Ini kesempatan memunculkannya ya ada di pembahasan. Tetapi kalau datanya itu sudah sekunder, yang bersumber dari laporan keuangan, insya Allah lebih mudah. Ya, lebih mudah. Karena data itu pasti diperoleh dari sebuah laporan keuangan. Nah, sehingga nanti ketika kita harus menyangkutkan relevansinya dengan akuntansi, lebih dekat. Kan? Ya. Tapi tetap harus dimunculkan. Oke, tujuannya apa sih saya mengatakan seperti itu? Ya, setidaknya kita coba cermati kembali. Ketika kita itu menganalisis data, pesan saya yang kalian munculkan nanti adalah sisi kreativitas. Kreativitas itu artinya tidak menggunakan kacamata kuda. Ya, tidak menggunakan kacamata kuda ketika membuat analisis. Loh kok begitu Pak? Iya, tahu ya maksud saya kacamata kuda. Kuda itu ketika dikasih kacamata kan melihatnya hanya bisa ke depan gitu kan. Nah, sama mahasiswa itu kadang juga begitu, atas nama apapun gitu kan. Kadang ya sudah hanya satu jalur itu aja yang ditarget untuk dilewati kayak semut gitu loh. Iya kan? Beberapa kali saya cerita semut. Semut itu kan jalurnya ya hanya itu aja walaupun dia itu jalan di bidang yang sangat luas sekali yang sajanya dia bisa mau belok kesuka hatinya untuk mengkombinasikan arah perjalanannya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia hanya melakukan di satu garis lurus itu aja. Ya gak lurus tapi ya tetap di jalur itu yang dilalui oleh semut-semut yang lain. Nah, kalau seperti itu artinya apa? Artinya pengembangan dari hasil kita itu tidak maksimal, mungkin malah tidak ada. Sehingga yang diketahui ya hanya runtutan dari proses itu. Seringkali saya itu bertanya pada mahasiswa yang ujian terkait dengan cara mengumpulkan data. Ya kalau kita bicara data sekunder, ya hanya laporan keuangan. Iya Pak, saya nyari laporan keuangan, saya download laporan keuangannya. Terus yang kamu lihat di laporan keuangan itu apa? Ya data yang dibutuhkan Pak, kan hanya butuh di data neraca sama laba rugi. Jadi kamu lihat data laba rugi sama neraca dok, iya Pak. Padahal laporan keuangan itu kan tebel. Ada macam-macam, ada CALK-nya, ada cash flow-nya, ada perubahan modal. Dilihat enggak? Enggak. Ada relevansinya. Enggak ada relevansi itu kan karena memang kita tidak berpikir kreatif untuk mengembangkan ke arah itu. Kayak semut tadi. Jadi dia itu taunya ya hanya jalur yang dilewati oleh semua temannya yang lain. Ya. Padahal di sekitarnya itu sajanya ya luas yang kalaupun misalkan dia belok ke kiri kanan juga bebas. Nah, itulah kondisi di mana kita memang tidak bisa berkreasi. Atas nama apapun ya. Satu, atas nama band ora angel-angel. Dua, atas nama band cepat. Tiga, atas nama apa yang dilakukan oleh yang sebelumnya, yang lain. Tiga, empat, atas nama tidak disuruh. Nah, macam-macam lah. Tidak harus begitu. Karena kita tahu bahwa skripsi itu hanya sekali seumur hidup. Kecuali berniat untuk balik kuliah S1 lagi. Tapi kan nggak mungkin ya. Kapok bisa. Ya. Tapi gara-gara itulah seharusnya kita cobalah. Yang cuma sekali seumur hidup aja ya sebaik-baiknya. Di mana baik itu bukan apa yang bisa kita lakukan saat ini, tetapi apa yang menjadi hal lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu yang disebut baik. Nah, ini kesempatannya, gitu ya. Nah, belajar akuntansi lagi bagi yang pakai data laporan keuangan, sehingga coba diberisanin juga. Isinya CLK itu apa? Gitu loh. Walaupun nggak ada kaitannya, kadang nanti kita membaca sesuatu, wah, ini asik, ini menarik kalau dipakai untuk pengembangan. Nah,
Yang penting mudeng, jangan kok nulis hanya karena kalimatnya yang bagus, tapi ya nggak ngerti artinya. Jangan ya. Ya harus mudeng, relevansi real. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama mencoba menggunakan data. Dan itu bisa kita pelajari karena datanya akuntansi. Tapi kalau datanya itu persepsi orang, ya sudah mentok gitu. Mau dikembangkan kemana ya susah gitu ya. Agak susah memang. Tapi ya tetap bisa kalau kita mau. Nah, oleh karena itulah beberapa hal yang seperti ini itu adalah cara kita untuk berlatih menghadapi situasi yang nanti kita benar-benar hadapi di luar sana. Ingat, di Unmu itu kalian hanya ya, cerita sesaat dari seluruh perjalanan hidup kalian. Nggak lama juga di situ. Yang lebih lama lagi adalah kalian nanti ketika sudah terjun di kondisi yang nyata. Karena disitulah yang akan menyeleksi kalian nanti jadi apa. Bukan dari dosennya yang memberikan nilai. Dosen memberi nilai itu kan saja hanya untuk membelajari kalian bahwa apa yang kalian usahakan itulah yang nanti bisa dinilai. Ya. Apa yang kalian lakukan ya itulah yang kalian dapat. Itu kan cuma belajar, gitu kan? Bukan segalanya. Tapi yang lebih penting lagi adalah nanti ketika kita sudah keluar dari ilmu ini, kita hadapi situasi yang nyata. Bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sebuah bekal. Nah, sama. Karena kita akan dilihat secara makro dulu nanti kalau sudah keluar. Secara makro. Kamu bisa apa? Nah, kalau kalian masih ingat dulu ketika kita masih bisa ketemu, saya selalu menyampaikan bahwa di dalam lulusan akuntansi itu kan ada 3 hal yang wajib. Wajib untuk dikuasai nanti ketika wisuda. Jadi bukan menyoal wisudanya online atau offline ya. Soalnya apa yang kalian bawa pulang dari uang sebanyak itu. Kadang kita itu pusing gara-gara hanya menyoal teknis wisudanya. Bahkan isi yang ada di otak kita malah tidak pernah kita persoalkan. Sibuk mempersoalkan sesuatu yang tidak ada relevansi pada sebuah kehidupan nyata. Mau diwisuda online, mau diwisuda offline, itu kan tidak ada relevansinya dengan gaji yang nanti kamu peroleh ketika sudah bekerja. Tetapi kamu mampu atau tidak menguasai bidang ini, bidang keilmuan kalian, itulah yang justru menentukan pendapatan. Ya kita bicara pendapatan kan saat ini. Padahal itulah yang akan kalian jaminkan untuk hidup. Atau untuk yang cowok untuk ngelamar calon istri, suami, calon istrinya nanti. Nah, ini yang penting. Ya jangan mempersoalkan hal yang nggak penting gitu kan. Nah, oleh karena itu, supaya kita merasa itu jadi penting, maka kita harus pahami konsep-konsepnya. Itu intinya. Orang yang tidak bisa menyoal sesuatu yang lebih penting itu karena tidak paham tentang konsep-konsepnya. Nah, oleh karena itulah maka di sini nanti kita bicara tentang pendapatan, artinya memang kita harus tahu sisi pendapatan itu dari sisi yang mana yang harus kita akui. Sekali lagi, yang kita akui sebagai pendapatan hanya yang bisa memberi manfaat secara ekonomi. Sesuatu yang kita peroleh tetapi tidak memberi manfaat secara ekonomis. Memberi manfaat ekonomis itu artinya apa? Artinya bisa kita akui di kekayaan kita. Yang menambah kekayaan kita. Ada penambahan dari modal usaha yang kita miliki sebelumnya. Segala sesuatu yang tidak bisa menambah ke situ, baik secara teori maupun secara realitas, ya sudah kita keluarkan. Ya, anggaplah itu bukan sesuatu yang penting. Nah, ini yang harus kita kuasai lebih dulu. Nah, itu dari sisi pengertian. Nah, sekarang bagaimana secara pengakuannya? Kita lihat SFAC nomor 5. Ya, ada 2 kondisi saat kita mengakui pendapatan itu. Yang pertama adalah saat itu direalisasi. Ya. Dan yang kedua adalah saat itu diperoleh. Oleh karena itulah nanti akhirnya muncul ada 2
metode pengakuan. Kalau kita bicara yang direalisasi, ya, yang direalisasi, realisasi, berarti kan setiap kali memang ada bukti bahwa kita sudah mampu merealisasikan aspek yang menyebabkan munculnya pendapatan, misalkan penjualan barang tadi, maka pendapatan sudah bisa kita akui. Itulah konsep dasar yang mendukung adanya metode accrual based. Ya. Karena diakui pada saat transaksi itu terrealisasi. Kita menjual seharga 10 juta, ya. Tetapi uang yang kita terima hanya DP-nya saja, katakanlah 1 juta. Maka yang direalisasi adalah 10 juta tadi, karena memang harga barang yang kita jual tadi 10 juta. Maka kita akuilah sebesar 10 juta. Yang mana 1 juta kita akui sebagai gas, 9 juta kita akui sebagai piutang. Kan realisasi semua. Beda dengan metode yang kedua. Mengatakan bahwa pendapatan diakui saat diperoleh. Net. Artinya apa? Ya artinya bahwa seberapa besar uang yang kita terima, itulah yang kita akui. Ya. Kita memperoleh uang sebesar 1 juta. Ya sudah, berarti pendapatan hanya kita akui sebesar 1 juta. Nah, efeknya ke beberapa hal yang lain ya harus kita sadari. Karena pemilihan suatu metode tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi. Tetapi harus dilihat dari efek-efek yang akan menyertai ketika metode itu kita terapkan. Nah, oleh karena itu ada 4 transaksi pendapatan yang diakui. Atau pendapatan yang berasal dari penjualan diakui pada tanggal terjadinya transaksi. Ya, biasanya diartikan sebagai tanggal penyerahan barang kepada pembeli. Ya, itu baru kita akui ada pendapatan. Yang kedua, pendapatan yang berasal dari penjualan jasa diakui pada saat jasa terselesaikan dan dapat ditagih ke pembeli. Nah, bisa dipahami ya. Kalau yang pertama tadi kan ketika terjadi penjualan, ya, pada tanggal ini menjual 10 juta, itu sudah diakui. Ya, barangnya sudah dibawa oleh pembelinya, maka terjadilah penjualan, ada bukti, serah terima barang dan kwitansi penjualannya, maka kita sudah akui itu sebagai pendapatan. Perkara duit yang terbayar berapa, urusan belakangan. Ya. Yang kedua, penjualan jasa. Jasa itu baru diakui jika seluruh aktivitas jasa itu terselesaikan. Ya, misalkan nanti kalian jasa konsultan keuangan, misalkan begitu, mengkonsultani, menyusun laporan keuangan. Ya, ketika pertama kali kalian diikat, misalkan ya ini tanda jadi Pak, beri 10% dulu ya, kontraknya 10 juta misalkan ya, kalian baru diberi 1 juta. Ya nggak apa-apa, tetapi itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Tetapi hanya bisa diakui sebagai penerimaan atau pendapatan dibayar di muka. Lah, diakui sebagai pendapatannya kapan? Nanti. Kalau laporan keuangan sudah jadi, ya kalian digedepi kurang 9 juta tadi dibayar. Berarti kalian ngakui itu pendapatan dengan mengadjustment pendapatan diterima di muka. Paham ya? Sampai enak yang nggak paham aku cerita ini. Kalau nggak paham segera sadar ya. Segera istighfar. Bahwa akuntansinya selama ini kemana kok sampai saya nggak paham ceritanya Pak Arif gitu kan. Segera istighfar dan bertobat. Ya. Bertobat itu artinya tidak mengulangi lagi. Biar mengulangi lagi apa? Ya belajar. Kesalahannya tadi di mana diperbaiki. Nah, bagi yang sudah paham, belum cukup ya. Tolong tanya teman-temannya yang nggak paham. Ya, ajarin supaya mereka itu istighfarnya itu diterima oleh Allah. Oke. Nah, itu adalah kondisi yang kedua. Ketiga, pendapatan dari pemberian izin menggunakan aktiva perusahaan. Ya. Seperti sewa, bunga, royalti, yang mana diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau pada saat aktiva itu dipakai. Gini, ini kan saya ngajar dekat di kantor PU ya, masih ingat ya, kantor PU di sebelahnya kampus. Bayangin aja kan lama nggak ke kampus ya.
Yang Sefek kampus masih ingat ya, sebelah selatannya kantor gedung rektorat kan kantor PU ya, saya ngajar di dekatnya situ. Itu kan ada beberapa peralatan kayak gilis, kayak bulldozer ya, dan beberapa peralatan-peralatan untuk perbaikan jalan. Nah, misal itu pas nganggur, itu kan aktifannya PU kan, nganggur kan. Terus kemudian ada pemborong yang nyewa untuk dipakai ngaspal jalan borongan kerjanya di sebuah desa, misalnya begitu. Nah, itulah yang kita akui sebagai pendapatan sewa. Karena kan pemborong tadi bukan nyewa, pinjem biasa, tapi kan nyewa gitu kan. Nanti dia ketika ngembaliin alat-alat itu kan ada biaya, atau mungkin malah biayanya dibayar di muka. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama pendapatan dari pemberian izin menggunakan aset, ya, dengan sewa. Beda lagi ketika bunga, beda lagi ketika royalti, ya. Silahkan nanti dipahami dulu apa itu masing-masing dan cari contohnya apa. Nah, itu baru kita akui juga sebagai pendapatan, ya. Oke, apalagi kalau misalkan kita menjual aktiva tetap. Dijual itu dalam beberapa kondisi gitu ya. Yang paling sering kalau masa atau umur ekonomisnya udah habis, kan harus dihapus. Salah satu cara untuk menghapus kan menjual aset itu. Nah, berarti kan kita memperoleh pendapatan toh dari hasil penjualan itu. Nah, baru itu diakui sebagai pendapatan di luar usaha. Karena usaha kita misalkan adalah PU tadi ya, misalkan, ya itu kan contoh aja ya. Ya, jadi orang ngono di atas pemerintah. Usahanya adalah meningkatkan penggunaan fasilitas umum. Nah, ini kan dia nyewain tadi ya, atau jual asetnya. Ya, itu kan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan utama, tetapi kan dia memperoleh hasil. Nah, hasil itu diakui di luar usaha, karena memang itu bukan dari hasil usaha inti kantor atau perusahaan tersebut. Nah, secara pendapatan itu bisa. Nah, transaksi yang 4 hal yang saya tunjukin inilah yang paling utama harus menjadi fokus pengakuan dari pendapatan. Karena paling sering terjadinya pendapatan itu ya tidak lepas dari 4 kondisi itu. Nah, oleh karena itulah ada 3 syarat pokok ya ketika kita itu mengakui pendapatan dengan benar. Ya, konsep-konsep ini tolong diingat ya, karena nanti di luar sana kejadiannya sudah beda lagi loh. Ya, tapi masuk pada kategori yang mana nanti kalian kalau ingat kan bisa menyesuaikan. Yang pertama adalah pendapatan yang direalisasi pada saat sebuah perusahaan melakukan pertukaran barang atau jasa ya, untuk mendapatkan cash. Berarti yang direalisasi secara cash, seperti cash basis tadi. Berarti benar. Nah, aku itu sebagai pendapatan, karena duitnya sudah ada. Itu yang pertama. 2, pendapatan dapat direalisasikan ketika aset yang diterima perusahaan dari pertukaran siap untuk ditukarkan menjadi sejumlah uang. Misal gini, kita memberikan jasa dalam bentuk konsultan pajak, misalkan begitu ya. Oke, kita konsultani satu usaha kecil. Tapi usaha kecil itu kesulitan ketika harus membayar cash ke kita. Karena uang tunainya nggak cukup. Uang tunainya nggak cukup untuk membayar, namun juga usaha kecil ya. Kita sudah berani naruh tarif, misalkan ya, untuk selesai semua pajaknya ya 30 juta. Wow, udah 30 juta dia bingung. Ya, terus gimana loh Pak, saya nggak ada uang. Nah, apalah yang bisa dipakai senilai itu. Begini Pak, sertifikat boleh Pak. Gitu. Saya punya sertifikat tanah. Bukan sertifikat pelatihan loh ya. Sertifikat pelatihan ya orang artinya. Sertifikat tanah di satu tempat. Tanah itu ya kalau 100 juta ada Pak, kalau dijual itu Pak. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya tapi nanti ya Pak, kita buat perjanjian dulu, sertifikatnya tak paring jenengan kalau semua sudah selesai. Ya nggak apa-apa. Nah, oke. 1 bulan berikutnya kita selesai proyeknya.
sertifikat dikasih ke kita. Ini Pak sertifikatnya. Oke, ada tanda serah terimanya. Hari di mana kita menerima sertifikat, itu belum bisa kita akui sebagai pendapatan. Kenapa? Ya karena kita belum menukarkan sertifikat itu dengan uang. Pertama. Kedua, kita juga belum memilih sertifikat itu kita tukar dengan uang dengan cara apa. Karena macam-macam sertifikat itu sudah jadi uang. Yang paling sering kan gak dijual, ya digadekno kan, begitu kan. Ya kalau kita pengen sertifikat itu tidak kemana-mana, ya digadekno ya. Kita dapat uang. Atau pengen butuh uang banyak, ya dijual. Nah, begitu nanti uangnya sudah kita terima, ya maka kita sudah bisa mengakui itu sebagai pendapatan. Ya, begitu ya. Jadi orang kok wah, sertifikat akui pendapatan. Ya terus kok akui piro? Dasarmu apa untuk menilai sertifikat itu dengan segitu? Ya, tadi omongnya orang tadi, kan katanya laku udah dijual 100 juta. Kan hanya lesan. Mana ada buktinya? Ditawarkan benar, iya kalau laku 100 juta. Kalau laku 200 juta, apa nggak rugi? Nah, iya kan? Seperti itu. Yang ketiga, pendapatan dihasilkan atau diperoleh ketika sebuah perusahaan telah menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan untuk mendapat keuntungan. Atau proses itu normalnya itu ya. Normalnya. Dia semua selesai, dibayar uang. Nah, selesai. Nah, inilah 3 syarat ketika kita harus mengakui pendapatan. Ya, jangan sampai salah untuk mengakui ya. Karena nanti imbasnya kan nanti ke pelaporan. Ya kan? Salah ngukur, salah ngaku itu fatal. Karena nanti pelaporannya pasti nggak benar. Ya, sekali lagi saya ingatkan. Benar atau tidaknya laporan itu tidak sekedar balance atau tidaknya neraca. Ya. Mungkin kalau ngerjakan pengantar akuntansi nggak apa-apa. Ya. Kalau hanya untuk belajar pengantar akuntansi. Tetapi dalam kondisi real, balance nggak cukup. Karena apa? Ya seharusnya ketika kita sudah belajar teori akuntansi dari awal kemarin, dan kalian paham apa yang saya sampaikan, tentunya kalian masih ingat bahwa laporan keuangan itu adalah informasi. Itu adalah bahasa komunikasi. Sama artinya kalau kalian salah, maka bahasa yang kalian pakai itu nggak benar, atau informasi yang disampaikan itu menyimpang. Ya kan? Kalian bisa bayangin apa jadinya kalau informasinya itu menyimpang. Nah, oleh karena itu hati-hati ketika melakukan pengakuan dan pengukuran. Oke, sekarang kita coba kumpulkan beberapa cerita saya itu menjadi satu gambar gitu ya. Ada 3 kondisi, yaitu kondisi ketika kita melihat jenis transaksinya, yang kotak paling atas itu. Kemudian kita lihat di transaksi itu apa saja yang kita peroleh dari pendapatannya, dan bawahnya kita lihat waktu dari pengakuan pendapatannya. Kita mulai dari penjualan produk dari persediaan. Ya, itu adalah perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang biasanya yang melakukan. Maka pendapatan nanti diterima dari hasil penjualan itu. Ya. Dan diakuinya kapan? Pada tanggal penjualan atau tanggal penyerahan. Tergantung mau diakui secara accrual atau mau cash. Silakan. Yang penting disepakati. Bagi produk jasa, maka pendapatan diakui kapan? Nah, pendapatan yang diakui apa? Ya pendapatan dari fee atau dari jasa yang kita berikan. Diakui jika jasa sudah dilaksanakan semuanya. Jadi jangan sampai mengakui pendapatannya itu bertahap. Coba kalau pembayarannya diangsur gimana pakai termin? Berarti harus diakui sebagai penerimaan atau pendapatan diterima di muka. Nanti kita adjustment di akhir waktunya. Harus begitu. Oke, kemudian pendapatan yang kita terima akibat transaksi kita memperbolehkan menggunakan aktiva. Kayak PU tadi, nyewa bilis. Ya, berarti pendapatannya berbentuk apa?
Ya bisa sewa, bisa bunga, bisa royalti tadi ya. Ya, yang sekarang paling bagus itu royalti itu ya, karena lifetime itu selamanya gitu kan. Makanya kalau kalian punya ide gagasan, tuangkan itu dalam sebuah konsep, kemudian konsepnya itu dihakikan. Dihakikan ya, pakai haki. Maka itu nanti kalau konsep itu dipakai orang lain, maka kalian harus menerima royalti atau orang itu harus membayar royalti. Nah, itu sebagai pendapatan juga. Ya, kapan itu diterimanya? Ya, seiring dengan perjalanan ya, karena kan lifetime itu ya, tidak ada batasnya. Selama itu digunakan ya tetap kita dibayarin kan gitu. Nah, syukur kalau kita mampu menciptakan unsur ketergantungan. Sehingga dia tidak bisa berkreasi sendiri, dia apa-apa selalu mengikuti apa yang sudah kita konsep tadi, sehingga ya dia akan menggunakan apa yang kita miliki selamanya. Nah, kita akan memperoleh active income namanya itu ya. Ya pendapatan yang kita terima terus-menerus. Kan itu yang bisa dilakukan orang, active income. Jadi nanti ditambah dengan passive income. Nah, baru mikir, bicaranya passive income itu bisa jadi active income. Dan yang terakhir adalah penjualan aktiva selain persediaan. Ya, itu biasanya untuk penghapusan tadi ya. Ya diakui sebesar apa? Ya sebesar keuntungan atau kerugian. Ya, kerugian pun juga harus diakui ya. Jadi posisi itu artinya dari hasil penjualan tadi. Loh Pak, kalau kita menjual aktiva itu kan pasti untung toh. Nah sekarang bandingnya dari mana gitu ya? Ya akan bisa untung kalau kita bandinginnya itu dari nol ya, karena nilai buku itu kan kadang nol toh. Nah kita bandingin dari nol ya untung berapapun yang kita terima itu ya. Tapi kalau bandinginnya itu dari harga perolehan ya jelas rugi gitu kan. Nah tetapi sakjane pengakuan rugi itu bukan dari situ ya. Oke lah, untuk mudahnya kita akui untung aja karena kita bandingnya dengan nilai buku. Tetapi akan diakui rugi itu gini, jika kita membandingkannya dengan harga perolehan, dikurangi dengan depresiasi. Katakanlah barang itu harga perolehan 100 juta. Gitu. Depresiasinya itu adalah 90 juta. Harusnya kan nilai residunya 10 juta. Ya kan? Tetapi terjual hanya 5 juta. Berarti itulah yang kita sebut rugi 5 juta. Ya. Nah, begitu cara ngakui ruginya itu. Jadi pembandingnya adalah nilai ekonomi, nilai ekonomi. Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, maka selisihnya itu nanti disesuaikan dengan hasil yang kita terima dari penjualan. Jika hasil dari penjualan itu lebih banyak dari nilai residu, berarti ada keuntungan. Kalau lebih sedikit, berarti ada kerugian. Diakui kapan? Ya tanggal penjualan atau saat aktiva itu disampaikan. Nah, itu beberapa hal ya terkait dengan poin A. Nah, sekarang kita lihat di poin B tentang karakteristiknya. Ya. Karakteristik itu kita bedakan lagi berdasarkan beberapa sumber. Ya. Pertama, dilihat dari sumber pendapatan. Jumlah rupiah perusahaan bertambah melalui berbagai cara, tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan tadi ya. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal. Kemudian laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan. Tadi, jadi bukan barang inti dari aktivitas bisnis utama. Kemudian dari surat berharga ataupun penjualan anak atau cabang. Bisa dari hadiah, sumbangan, ya, penemuan, revaluasi aktiva tetap, dan penjualan produk. Nah, itulah beberapa aspek yang nanti bisa menjadi sumber pendapatan. Minimal ketika nanti kita memperoleh pendapatan, cek dulu lah. Pendapatan itu dari mana? Kalau memang masih masuk ke dalam kategori sumber ini, bisa kita aktif sebagai pendapatan. Nah, kemudian yang kedua ya jelas sumbernya dari produk kegiatan utama, dari barang atau jasa. Itu sudah tidak perlu lagi dibahas ya.
Kemudian yang ketiga adalah jumlah rupiah pendapatan. Dan kita bandingkan. Bandingkan dengan apa? Coba kita baca ini ya. Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas per jual. Ya, iya kan? Katakanlah 500 rupiah. Terjual 1000. Berarti kan 500 kali 1000. 500 ribu. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba, yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Ya. Maka dari hasil penjualan 500 ribu itu tadi, ada laba berapa? Nah, sehingga penandingannya antara apa? Dengan apa yang kita terima dan apa yang kita keluarkan. Sehingga mirip menjadi sebuah konsep laba yang kemarin itu. Nah, karena nanti pendapatan juga diakui untuk menghitung laba. Nah, sehingga ada karakter dari jumlah penandingannya antara jumlah yang diterima dan jumlah yang dikeluarkan. Kemudian poin C-nya adalah kriteria pengakuan. Ya, bagaimana kriterianya? Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam perkiraan-perkiraan dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Ya terus, otomatis itu kan. Karena nanti neraca dan laba rugi, ini cuma itu. Pengakuan itu termasuk menggambarkan suatu item baik dalam kata-kata maupun jumlah. Di mana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ya, kalau jumlah, itu kita bisa langsung lihat aja di data laporan keuangannya. Tapi di mana kata-kata itu? Nah, makanya tadi saya bilang, ketika kalian download laporan keuangan, jangan hanya lihat neraca dan laba rugi. Karena kalian kan tidak terlibat dalam penyusunan laporan keuangan itu. Ada beberapa hal yang secara kuantitatif tidak bisa terlaporkan di situ. Munculnya ada di CALK. Nanti kalau kalian baca CALK, maka kalian akan banyak lebih tahu terkait dengan apa maksud dari angka-angka itu. Karena itulah ganti dari informasi yang disampaikan oleh akuntan. Karena kalian kan datanya sekunder, tidak mungkin ketemu sama akuntannya. Maka bacaan di CALK. Kamu mudeng, Pak. Kalau kalian baca CALK nggak mudeng, berarti kemampuan berakuntansinya masih lemah. Dan harusnya kalian khawatir. Khawatir bukan nanti lulus atau tidak lulus, tapi khawatir kalau nanti tetap seperti itu akan terseleksi oleh alam. Karena alam itu kejam, ya. Kalau dia itu tidak bisa lolos dari seleksi alam, maka dia akan punah. Kayak dinosaurus. Punah. Ya bukan punah, kemudian kita mati, tidak ya. Yang mati itu adalah karir. Jadi kemampuan atau kesempatan kita untuk berkarir dengan menggunakan akuntansi itu habis sudah. Apakah kita kemudian mati, Pak? Enggak. Berarti kalian harus berpikir untuk mencari cara lain di luar dari apa yang kalian pelajari selama kuliah ini dengan mengorbankan sejumlah biaya yang sudah kalian pakai untuk kuliah secara sia-sia. Jika tidak ingin seperti itu terjadi, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Mumpung masih ada waktu, maksimalkan waktu ini untuk mencari lebih. Untuk jadi bekal nanti ketika lulus. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah ini. Oke. Ya. Itu poinnya. Nah, setelah hal-hal seperti itu, baru kita simpulkan secara konklusi seperti ini. Ini konklusinya untuk pendapatan ya. Yaitu pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut tercermin dalam laporan keuangan. Oke. Secara konseptual, pendapatan yang dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran. Nah, artinya bisa diukur tadi ya. Dan handal. Artinya handal itu apa? Ya bisa dilaporkan dengan kondisi yang benar. Oke. Itu kemudian ada 4 kriteria mendasar yang dipenuhi sebelum suatu item itu diakui. Yang pertama, definisi item dalam pernyataan harus memenuhi definisi salah satu dari 7 unsur laporan keuangan. Ya, definisi. Ya, salah satu dari 7 unsur ini yaitu aktiva,
kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, kerugian. Ada relevansinya, maksudnya begitu. Jadi setiap aktivitas transaksi yang ada relevansi dengan hal-hal itu, 7 hal itu, berarti bisa diakui sebagai pendapatan. Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara handal. Artinya apa? Ya karakteristiknya sesuai, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasi. Nah, dan diukur. Jangan sampai mengakui yang aneh-aneh. Pak, kita tadi dapat doa. Ya, dapat doa dari seluruh pelanggan. Semoga apa yang kita buat ini langgeng. Baik. Kan itu kita dapat, Pak. Berarti kan masuk kategori pendapatan juga. Pertanyaannya adalah, gimana metode yang bisa dipakai untuk, satu, mengkuantifikasi doa. 2, bagaimana cara mengukur doa. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Ya. Tapi bisanya itu harus real ya. Artinya menggunakan dasar dan baku gitu, yang jelas, yang bisa diterima oleh semua orang. Ya. Orang kok tak karpe dewe. Ya kalau memang tidak bisa dikuantifikasi, ya jangan diakui sebesar apapun itu. Doa itu apa loh pendandingnya, nggak ada. Itu sesuatu yang paling besar di planet ini. Yang ketiga, relevansi informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Nah, artinya nanti data itu bisa dipakai untuk mengambil keputusan sejauh mana. Nah, kalau memang ada relevansinya ya nggak apa-apa. Kalau enggak, ya nggak usah. Reliabilitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar. Ya, ini ya. Wajar itu artinya semua orang juga bisa menerima itu ya. Dapat diuji, artinya benar-benar bisa dipahamkan dan netral siapa pihak siapapun. Ini kriterianya. Makanya nanti ya tidak semua transaksional pendapatan itu harus dilihat gitu satu enggak. Kita melihat itu secara teoritis itu jika kita menghadapi suatu transaksi yang satu tidak biasa, 2 ya kita belum pahami karena tidak biasa tadi, 3 tidak sering banyak yang mentransaksikan hal tersebut, yang keempat ya itu bukan sesuatu yang sifatnya normal. Nah, baru kita telusuri dengan beberapa dasar seperti itu tadi. Ya, untuk bisa diakui atau tidak, itu tadi loh, intinya itu ya. Kemudian ada tambahan pada 4 kriteria pengakuan secara umum tadi, yaitu pendapatan dan keuntungan umum diakui bila pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan. Ya sudah pasti itu kan tadi ya. Yang kedua, pendapatan dan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan telah selesai. Ya. Itu konklusi atau kesimpulan dari pendapatan. Nah, kemudian poin terakhirnya adalah ini, yaitu tentang pengukuran dan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK nomor 23. Ya, di mana itu secara makro, ya karena kita bicara PSAK, kemampuan dari akuntansi memberi suatu informasi yang baik dapat dilihat dari kemampuannya untuk memberikan konsep pengakuan pendapatan dengan tepat. Iya, tepat itu kan artinya memang harus sesuai dengan kriteria, karakteristik, kemudian dasar teori dan standarisasi. Nah, oke. Nah, ini. Kalau kita lihat di PSAK 23, ya tadi belum sempat saya jelaskan, paragraf 8 tadi kan baru paragraf 6. Maka pengukuran itu diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi dengan diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan. Artinya gini, sejumlah hal yang bisa kita akui dikurangi dengan beberapa hal yang harus kita keluarkan dalam rangka memperoleh hal tersebut. Nah, kesimpulannya begitu. Oke, ada pertanyaan dari aspek pendapatan sebelum kita lanjut ke beban? Oke.
Oke, jika belum, kita lanjut ke beban ya. Nah, insya Allah ini tidak sebanyak pendapatan ya, karena beban itu lebih spesifik ya. Kalau pendapatan kan memang lebih luas ya. Kita lihat lagi dari part B. Ini sekali waktu tak tulis aslinya aja lah. Dan kalian mau coba berpikir dengan bahasa kita. Expense are outflow or other using up of asset or incurrence of liabilities. Or a combination of what? Ya, ini kita coba belajar ya. Expense, jadi beban. Beban itu dalam bahasa aslinya disebut expense. Kalau biaya namanya cost. Apa bedanya antara expense dan cost? Nah, nanti dicari ya. Oke, ini harus tahu apa bedanya beban dengan biaya. Harus tahu. Kalau kita bicara expense, outflow, jadi ada pengeluaran atau other using up of asset, ya, atau beberapa hal yang terkait dengan transaksional atas penggunaan aset, ya, using up of asset, or incurrence of liabilities atau pengurangan dari liabilities, utang ya, atau kombinasi dari semuanya itu ya. From delivering or producing, ya, dalam rangka untuk pengiriman atau memproduksi gas, rendering, service, or carrying out other activities. Ya. Ya, jadi bisa jadi karena produksi barang, ya dari sebuah proses aktivitas pemprosesannya, render, ya, service, ya, pelayanannya, atau ya membawa, ya carrying out itu ya. Melakukan aktivitas pengiriman ya. That constitute the entities ongoing manner of central operation yang ada hubungannya dengan sebuah aktivitas modal dalam sebuah operasi utama perusahaan tersebut. Ya. Baru diakui sebagai expense. Beban. Itu kalau menurut pasti. Ini kalau menurut SAK, jadi karena SAK itu kemarin riwayatnya adalah banyak mengadopsi Fatbi, jadi ya hampir mirip ya kalimat dari pengertian beban, ya. Yaitu penurunan. Tapi ini bukan terjemahan ya, bukan. Nah, ini bahasanya Indonesia, tapi bukan dari terjemahan Fatbi tadi, beda. Tapi intinya sama. Ya. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, ya, cash outflow tadi, atau berkurangnya aktiva. Jadi ada pengeluaran arus cash, ada juga pengeluaran dari aktiva lain di luar cash, ya, atau munculnya hutang, ya, yang kemudian akan berimbas pada turunnya ekuitas, ya kan? Karena dari total aktiva itu kan terdiri dari hutang dan modal. Kalau aktivanya bertambah dan hutangnya bertambah, pasti yang namanya modal akan turun. Ya. Tapi turunnya itu diharapkan tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Artinya tidak ada hubungannya dengan SHU atau dividen. Nah itu kalau menurut SAK atas pengertian beban. Nah, sekali lagi menurut pakar yang tadi di depan saya sebut untuk pendapatan juga untuk beban, Vernomcam, ya, expense are decrease in the value atau penurunan nilai, ya, of asset, ya, or increase in the value of liabilities, ya, kenaikan dari nilai dari pinjaman due to the using up of gas, ya, dalam rangka untuk menciptakan atau memproduksi suatu barang or service atau jasa in the manner of central operation of the entity, dari suatu aktivitas utama yang ada relevansinya atau hubungannya dengan modal. Ini menurut Vernomcam. Jadi seperti tadi di SAK juga sama ya. Jadi decrease of asset dan increase of the liability. Jadi penurunan nilai aset atau kenaikan dari atau loh ya. Jadi ketika nilai asetnya itu berkurang akibat apapun, bisa outflow atau apa, penjualan juga, berarti dia sudah masuk sebagai kategori beban. Atau ketika hutangnya tadi naik, ya maka muncul beban dari selisihnya. Karena itu harus menjadi beban angsuran loh.
Ya, sehingga dianggap sebagai beban. Nah, dari beberapa definisi itu dijelaskan bahwa umumnya secara normal biaya terjadi karena kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pengeluaran kas. Jadi untuk nilai ini gampangannya gitu aja. Jadi ketika ada pengeluaran kas, ya berarti ada potensi munculnya beban. Jadi menurut FASBI, berhubungan dengan operasi terbesar atau utama dari perusahaan yang terjadi. Ya. Atau otoritas lain mendefinisikan beban secara lebih luas dengan mencakup habisnya waktu biaya operasi dan bukan operasi lagi. Artinya ketika aktivitas operasi itu sudah berakhir dan kemudian nanti segala sesuatu yang dikeluarkan terkait dengan operasi itu sudah bisa direkapitulasi identifikasinya, maka itu masuk diakui sebagai beban. Artinya transaksional sudah selesai. Oke. Kalau mungkin belum selesai itu dianggap sebagai cost. Contohnya gini, ketika kalian kuliah, bayar per semester, ya itu cost. Kenapa? Karena semester masih berjalan. Semester 1, 2, dan seterusnya itu masih berjalan. Tetapi begitu nanti kalian lulus, kemudian di total semua kwitansinya itu, muncul angka katakanlah 25 juta, itulah beban. Ya karena apa? Kalian sudah selesai. Ya, maka semua biaya yang kalian keluarkan itu diakui sebagai beban. Tetapi ketika membayar tiap semester, ya itu diakui sebagai cost, biaya. Ya, tadi juga yang mendefinisikan seperti itu. Oke. Nah, sini contoh aja ya. Nah, sekarang pengakuan dan pengukuran. Yang dipakai sebagai dasar, yang pertama adalah kewajaran. Ya, itu paling utama. Karena memang tidak ada yang namanya ukuran baku dari sebuah pengeluaran. Ya. Karena kayak gini loh, kita membeli barang yang dianggap mahal atau tidak. Orang beli handphone, katakanlah ya. Satu beli Oppo, harganya 3 juta. Itu RAM-nya sudah 8 giga, kameranya sudah, wah gede lah, intinya itu resolusinya, wis pokoknya kenceng wis. Ya. Sama belikan iPhone, harganya 29 juta. Dengan kapasitas spesifikasi yang mirip. Maka orang mengatakan bahwa iPhone lebih mahal dibanding Oppo. Ya kan? Itu kalau kita melihatnya secara jumlah. Tetapi bagi orang yang memang membutuhkan beberapa hal yang tidak dimiliki oleh Oppo, tetapi dimiliki oleh Apple, misalkan iPhone, maka itu dianggap wajar. Nilai 29 juta untuk sebuah handphone, itu wajar. Ya. Wajar. Nggak apa-apa. Dan itu tidak mahal. Karena apa? Karena yang dibutuhkan oleh orang yang membeli tadi adalah beberapa hal yang memang baru atau hanya ada di handphone sekelas 20-an juta. Gitu ya. Kalau di Oppo nggak ada. Ya. Kita beli handphone 29 juta. Katakanlah bertahan waktu 5 tahun. Sesuai umur ekonomis. Nggak ganti-ganti. Dan beli Oppo senilai 3 juta. Tetapi misalkan beberapa bulan down. Harus beli lagi. Mungkin jatuhnya lebih mahal walaupun cuma 3 juta. Dalam waktu yang sama selama 5 tahun. Nah, itulah yang disebut dengan nama kewajaran. Ya. Tapi tak lupa juga dengan kecermatan dalam mengukur. Ya, karena itu hubungannya dengan informasi nanti. Nah, dan juga nanti berhubungan dengan laba atau ruginya. Nah, itu pengukuran. Nah, oleh karena itu, dasar pengukurannya apa? Ya, antara lain satu, biaya historis. Ya, kalau biaya historis mudah. Sudah dikeluarkan berapa? Ya sudah tinggal diakui saja. Yang kedua, biaya masuk terkini. Ya, yang barusan kita terima berapa. Ya. Kemudian saya bisa setelah kas. Ya, kalau mungkin transaksionalnya tidak melibatkan kas ya. Mungkin gini, ada yang tadi, misalkan dibayar pakai sertifikat tadi loh. Ya. Biaya yang dikeluarkan dari perusahaan yang bayar tadi pakai sertifikat tadi, kan tidak bayar uang toh. Tapi bayarnya pakai sertifikat tanah tadi kan. Nah, berapa nilai sertifikat tanah itu? Maka perusahaan akan menilai dulu. Ya. Biaya kontraknya tadi 100 juta, katakanlah kan. Maka sertifikat tanah tadi dihargai jumlah dari biaya kontrak atau tidak? Ya tidak.
Ya harus dihargai sesuai dengan nilai wajar atas kelayakan objek yang ada sertifikatnya tadi. Sehingga bisa jadi terjadi kurang pengakuan dan lebih pengakuan. Ya, nanti tinggal di adjustment. Ya, tinggal disesuaikan aja. Nah, itu yang disebut dengan nama setarakan. Tuh dasarnya. Nah, pengakuannya gimana? Lihat pasal nomor 5. Jadi dasarnya dari konsumsi manfaat. Biaya diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan, atau kegiatan lain yang merepresentasikan operasi utama atau sentral operasi tersebut. Manfaat itu bisa diakui sebagai biaya. Jadi beda dengan beban tadi ya. Jadi sementara kita akui dulu sebagai biaya. Seperti tadi, kalian kuliah bayar, ya kan? Katakanlah 3 juta. Itu biaya. Kenapa biaya? Ya karena yang kita keluarkan tadi sesuai dengan nilai yang kita konsumsi. Artinya kalian mengkonsumsi pendidikan ini kan setiap hari dari beberapa mata kuliah. Nah, sedang berjalan prosesnya. Nah, karena sedang berjalan, maka ya itu tadi masih masuk kategori biaya. Ketika nanti sudah selesai semua di akhir waktu, kalau udah wisuda, baru itu masuk kategori beban. Di adjustment lagi, Pak. Iya, di adjustment lagi. Biasanya kalau laporan keuangan di akhir tahun, karena dianggap dalam 1 tahun, itu sudah selesai aktivitasnya, sehingga kita adjustment seperti hari-hari minggu-minggu ini kan, ya yang lain libur mungkin ya akuntan lagi kerja keras ini, adjustment, rekap, ya, dan seterusnya. Sampai 31 Desember itu benar-benar terbit laporan keuangan. Yaitu konsumsi manfaat atau lenyapnya atau berkurangnya manfaat di masa yang akan datang. Artinya apa? Ya, kita sudah bayar, kemudian kita lulus teori akuntansi, nggak perlu lagi ngulang teori akuntansi, berarti kan sudah lenyap manfaat itu nanti di masa yang akan datang sudah nggak kita terima lagi untuk kuliah teori akuntansi. Ya, berarti sudah kita anggap itu sebagai sebuah biaya. Sudah selesai. Kayak beli bensin ya, beli bensin 10 liter, oke kita bayar 10 liter. Kemudian kita kan sudah menikmati 10 liter itu, jadi manfaatnya sudah selesai, karena sudah kita gunakan, sehingga itu kita akui sebagai biaya bahan bakar. Nah, itu pengakuan biaya. Oke, sampai di sini aja. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Sambil saya cek. Absensi. Bagi yang belum absen, monggo. Ya. Silahkan melakukan absensi bagi yang sudah. Ya, oke. Oke, monggo silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Oke, nggak ada ya. Oke, ya sudah lah. Kalau nggak ada ya. Ya, sudah. Apa yang kita bahas ini tidak lain hanya merupakan suatu cara kita memahami apa sih sebenarnya yang ada atau something hidden of the technique in accounting practice. Jadi supaya kita itu tidak kebingungan nanti pada saat kita sudah harus berada pada peran kita sebagai seorang accounting dan kita dituntut untuk bisa lebih memahami hal-hal seperti ini. Nah, oke. Kalau begitu, kita cukupkan kuliah kita siang hari ini. Kalau memang tidak ada yang bertanya, silahkan nanti masih banyak kesempatan ke depan. Karena ya masih ada beberapa waktu lah ya.
kita bisa berkomunikasi, tidak harus pada saat semester ini aja. Jika memang baru ingat untuk bertanyanya itu di waktu itu ya, sudah, nanti kita tanya di saat itu juga. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya belum tahu informasi dari akuntansi C, apakah mengikuti akuntansi D yang menganggap bahwa ini adalah pertemuan final dari mata kuliah teori akuntansi atau masih berencana untuk menambah pertemuan lagi. Nanti saya dikabari saja ya di WA group ya, jangan secara personal supaya yang lain juga mengetahuinya. Kalau memang ini dianggap sebagai suatu pertemuan yang final, ya oke, tidak ada masalah. Hanya saya berpesan, apa yang sudah saya sampaikan tolong dipahami ya, dan digunakan dalam mendukung peran kalian sebagai orang yang belajar akuntansi dimanapun nanti berada. Oke, mungkin begitu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.